di hadapan-Mu. Tak seorang pun mampu menyembunyikan seluruh pergumulan, gejolak hidupnya. Oleh sebab itu saat ini kami memohon, berbicaralah kepada setiap kami. Kami rindu untuk mendengarnya. Khususnya juga kepada hamba-Mu ini Tuhan. Berbicaralah. Biarlah firman-Mu sendiri berbicara kepada hamba-Mu sebelum hamba-Mu juga menyampaikannya. Supaya kebenaran firman-Mu itu Tuhan sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang boleh kami alami, yang boleh kami saksikan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya Kau hadir di tengah kami. Kau hendak menyapa setiap kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, saudara, ada seorang yang mengirimi saya suatu cerita, yaitu dia mengatakan begini, ada seorang yang sangat kaya raya dan sangat dermawan. Nah, dermawan yang kaya raya ini, saudara, dia pergi ke downtown, lalu dia naik ke satu gedung yang tinggi sampai ke lantai yang ke-10. Dia membawa banyak sekali uang pecahan $100. Dan dia buka jendelanya, lalu dia lihat, oh di bawah banyak sekali orang lalu lalang di sana. Kemudian dia mulai tebarkan uang $100 itu jatuh ke bawah. Nah, ketika uang itu mulai jatuh ke bawah, saudara, wah, banyak orang sibuk mengambilnya. Banyak orang berebut mengambil uang yang dijatuhkan dia, terus menerus dia jatuhkan. Sambil dia lihat ke bawah, dia jatuhkan uang itu, dan dia melihat, oh, orang-orang senang sekali berebut uang itu. Tapi yang aneh bagi dia, kok tidak ada seorang pun yang melongok ke atas ya. Semua sibuk untuk mengumpulkan uang itu. Sampai uang yang ditebarkan itu habis. Wah, di jalan itu penuh banyak orang ya. Tapi dia tidak mendapati seorang pun yang melongok ke atas. Lalu dia turun. Dia berpikir, kenapa ya? Orang-orang begitu senangnya dapat uang banyak $100 itu. Tapi kenapa tidak ada yang melihat ke atas? Suatu hari dia mencoba lagi, saudara. Dia bawa satu karung kerikil atau batu kecil-kecil. Dia naik lagi ke lantai 10. Lalu dia lihat juga, oh, orang-orang sudah mulai banyak yang lewat jalan itu. Dia mulai sebarkan batu kerikil kecil-kecil itu ya. Dan ada yang kena kepala orang-orang itu. Setiap orang yang kena, wah, mereka bingung kok kepalanya benjol kena kecil-kecil itu. Lalu mereka menengah ke atas, di mana ini pusat batu-batu ini jatuh. Wah, mereka lihat ada orang yang menjatuhkan batu-batu di atas itu. Mereka marah-marah karena semua orang lihat ke atas. Ya, entah ini kejadian sungguhan atau mungkin ini cuma cerita fiktif saja, saudara. Tapi cerita ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa itu kehidupan banyak orang. Pada umumnya, kalau dia mendapat banyak berkat, dia mendapat banyak rezeki, dia sibuk mengumpulkan, sibuk ya berebut untuk mengumpulkan, tanpa pernah berpikir dari mana sumbernya, tanpa sungguh-sungguh mensyukuri akan sumber daripada berkat-berkat itu. Tapi ketika dia ketimpa masalah, banyak orang cari sumbernya. Dari mana ini masalah? Sehingga saya mendapatkan kesusahan seperti ini. Saudara,
apakah itu kehidupan kita juga? Setiap hari kita itu sibuk, setiap hari kita itu sedang fight ya dengan hidup kita, dengan pekerjaan kita. Apalagi kalau kita itu punya anak-anak yang masih sekolah dan sebagainya. Sibuk, pagi bangun sudah harus bangunin mereka, cepat-cepat mempersiapkan segala sesuatu, mengirim mereka sekolah supaya tidak terlambat. Kita mempersiapkan semuanya supaya kita itu bisa sampai di tempat kerja on time dan sebagainya. Sudah pulang masih ngurus anak-anak lagi, masih jemput lagi, masih kegiatan ekstra sekolah lagi, iya, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan sampai malam. Dan kita sering kali kalau sudah sampai malam tidur capek sekali, besok pagi bangun seperti itu, tiap hari sibuk seperti itu, ya. Apakah kehidupan kita tiap hari seperti itu? Yang tidak punya anak gimana? Apakah lebih santai? Atau sama sebetulnya? Gitu. Bangun pagi sudah sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Kita pergi, kita bekerja. Setiap hari rutin seperti itu, sibuk, pulang malam capek, tidur, istirahat, besok semuanya begitu. Sehingga kita seringkali tidak punya waktu untuk berhenti sejenak, entah malam hari, entah pagi hari sebelum berangkat kerja, untuk diam sejenak, untuk mencoba membaca firman Tuhan, atau mencoba merenung, mencoba untuk berpikir sejenak, iya, hidup saya hari ini mau apa? Apa yang saya kerjakan? Mengapa saya mengerjakan itu? Untuk apa? Apa yang mau saya capai? Begitu. Atau mencoba duduk sebentar untuk memikirkan apa yang perlu saya syukuri hari ini. Seberapa sering kita punya waktu untuk diam, untuk memikirkan bersyukur sekarang. Kadang-kadang kita itu take it for granted. Kalau pagi bangun pagi, ya sudah wajar lah, bangun tidur ya pasti bangun. Kita tidak pernah berpikir bahwa betulkah setiap pagi itu kita harus selalu bangun? Apa kalau aku hari ini bisa bangun, aku bisa mensyukuri, oh ya tadi malam aku diberi istirahat cukup. Seberapa sering kita itu memikirkan itu, saya dapat istirahat yang cukup. Pagi ini saya bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menghidupi hari ini. Kita menganggap, oh tiap hari selalu pasti ada hari ini. Betul kan? Ataukah kita bisa menghayati bahwa setiap hari sebenarnya itu baru, yang Tuhan ciptakan baru untuk kita. Beda dengan hari kemarin yang perlu kita syukuri. Duduk sejenak untuk memikirkan, iya ya, luar biasa, anak-anak semalam bisa tidur, sekarang sebelum saya bangunin, ini kesempatan luar biasa. Bisa tidur dengan tenang. Ada daerah-daerah lain di mana anak-anak tidak bisa tidur dengan tenang. Mereka mesti dibawa lari. Apalagi kalau hari-hari ini saudara lihat, misalkan banyak di Facebook atau di TV, wah, di daerah Haiti yang terjang oleh badai Taufan Matthew, atau apalagi yang melanda Jepang dan Korea. Namanya apa, saudara? Coba. Ya. Keponakan saya 10 hari yang lalu ketika WhatsApp dengan saya, dia mengatakan ini di kampus sudah disuruh siap-siap timbun makanan karena akan ada badai. Dia kuliah di Taipei. Iya. Nggak boleh banyak keluar-keluar, untung dia tinggal di dorm. Pada waktu badai saya coba untuk WhatsApp dengan dia, tidak dibalas. Tapi dia mengatakan sebab nanti pada waktu badai semua listrik dipadamkan, kita nggak bisa pergi kemana-mana.
Haiti terutama yang parah, saudara, banyak sekali yang meninggal. Jadi kalau kita merenungkan bahwa kita itu bisa tidur semalam dengan tenang, sebelum pagi itu membanguni anak kita, ayo bangun, ayo mandi, ayo pergi sekolah supaya tidak terlambat. Apakah itu bukan anugerah yang perlu disyukuri? Kalau kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, apakah itu tidak perlu disyukuri? Atau kita berangkat bekerja, Tuhan masih memberi kita pekerjaan, apakah itu bukan sesuatu yang perlu disyukuri? Kalau kita bisa tinggal di suatu daerah, terutama Atlanta ini terkenal cukup aman, ya, cukup nyaman, cukup teratur, ya. Pernahkah kita duduk sejenak untuk mensyukuri? Pernahkah kita duduk sejenak untuk mensyukuri hidup kita yang berkecukupan? Tidak ada orang yang mau disebut, oh hidupmu itu berlebihan, kaya raya. Biasanya enggak lah, cukup-cukup aja, ya. Cukup itu sesuatu yang perlu disyukuri loh, saudara. Banyak orang punya banyak tapi tidak merasa cukup. Jadi kalau saudara merasa cukup, itu perlu disyukuri sebenarnya. Tapi seringkali orang baru bertanya, orang baru mencari Tuhan, orang baru mencari sumber penyelesaian kalau dia punya masalah atau dia ditimpa musibah. Perlukah Tuhan menjatuhkan batu-batu kerikil dari atas supaya setiap kita itu sekali aja dapat pengalaman kejatuhan batu dari atas, baru kita tuh bisa melihat ke atas, supaya nggak sibuk ke bawah terus memunguti segala sesuatu yang menjadi berkat, saudara. Nah, saya ingin mengajak saudara membaca Mazmur pasal yang ke-7 supaya kita bisa belajar bersyukur seperti Raja Daud. Mengapa dia bersyukur? Sesuatu yang sangat aneh. Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17, saudara-saudara. Saya bacakan ya. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan. Jadi nyanyian ratapan. Saudara bisa melihat ya. Oh, ini bukan nyanyian pujian, tapi nyanyian ratapan ya. Nyanyian ratapan. Saya lihat ke sana aja. Lebih enak dibaca di sana. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, orang Benyamin itu. Ya. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku, Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Oke. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagi Allah, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati.
Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali Ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panah menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Saudara, dari Mazmur ini kita lihat. Bisa terus? Tidak ada. Oh ya, saudara, Mazmur pasal 7 ini merupakan pergumulan, karena orang yang mengalami pergumulan yang datang pada Tuhan itu menjadi korban dari ketidakadilan. Nah, Mazmurnya cuma disebutkan begini. Tidak ada dalam Mazmur pasal 1 ini, pasal 7 ayat 1 ini, tidak ada penjelasan apa yang terjadi antara Daud dengan Kusi. Ya. Disebutkan bahwa tidak ada yaitu ada masalah antara Daud dan Kusi orang Benyamin. Tapi masalahnya apa? Tidak jelas. Ya, siapa Kusi itu? Yang terjadi adalah Daud itu difitnah. Ini si penulis Mazmur. Nah, saya mencoba menyelusuri, saudara. Ternyata Kusi dari Bani Benyamin, dari suku Benyamin. Siapa dia? Ya. Nah, raja pertama orang Israel itu namanya Saul dari suku bangsa Benyamin. Jadi Israel itu punya 12 suku. Suku yang paling kecil itu Benyamin. Nah, dari suku Benyamin itu ada satu keluarga namanya Kusi. Ya. Nah, klan Kusi inilah di mana Saul itu dilahirkan, besar dan kemudian jadi raja. Dan kita tahu suatu hari Tuhan tidak berkenan terhadap Saul, sehingga Tuhan mengganti Saul itu dengan Daud. Daud tidak mau merebut kekuasaan Saul. Daud tidak mau mencelakakan Saul. Daud tidak mau menyakiti Saul. Sampai akhirnya suatu hari Saul sendiri mati dalam peperangan, bunuh diri. Karena terlalu banyak luka ketika dia perang, sehingga dia tidak tahan dan dia membunuh dirinya. Dan setelah Saul mati, maka Daud naik menjadi raja. Padahal sebelumnya Saul sangat menyakiti Daud. Saul banyak sekali ingin membunuh Daud. Walaupun Daud sangat berjasa terhadap Israel dan berjasa untuk melindungi Raja Saul. Tetapi Raja Saul tahu persis bahwa suatu hari tahta kerajaannya itu akan diberikan Tuhan kepada Daud. Ya. Tetapi Daud tidak mau merenggut, tidak mau mengkup kekuasaan Saul pada waktunya. Dia membiarkan Tuhan sendiri bekerja. Walaupun pada saat tertentu Saul ada waktu untuk membunuh Daud, tapi Daud ada waktu untuk membunuh Saul, tetapi Daud menolak, tidak. Sampai akhirnya hidup Saul sendiri berakhir. Nah, itulah yang menyebabkan Daud itu naik tahta, menjadi raja Israel yang besar, yang terkenal, yang hebat. Sampai suatu hari Raja Daud itu jatuh dalam dosa. Kita tahu dia berzina dengan Bathsheba. Dan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia diminta ditegur dosanya, dia bertobat. Dia mengakui dosanya, tetap dia masih harus menanggung kesalahannya. Tuhan mendisiplin dia. Dan disuruh pilih. Ya, apakah Tuhan akan memberikan kutukan kepada bangsa Israel, atau pedang akan terus mengejar-ngejar Daud.
Ya, Daud memilih yang kedua, saudara. Sebagai konsekuensi Tuhan mengajar hidupnya. Dan lama setelah itu apa yang terjadi? Anaknya yang dia cintai, namanya Absalom, memberontak. Dia memberontak merebut kekuasaan Daud. Dan Daud tidak mau berperang dengan anaknya sendiri. Oleh sebab itu dia membawa tentara-tentaranya dengan panglima tentaranya, namanya Abisai. Dia melarikan diri, menghindari peperangan dengan anaknya sendiri. Dan anaknya Absalom ini naik tahta. Wah, dia mengejar Daud kemana saja pergi. Daud melarikan diri. Nah, di dalam pelarian itu dia ketemu seorang yang namanya Simei. Simei ini masih keluarganya Saul. Keluarga Saul itu sangat dengki, sangat marah, sangat tidak senang dengan Raja Daud, sebab mereka menganggap seharusnya dari Saul itu kena keturunannya. Kalau zaman raja kan begitu, kena ke anaknya, kalau tidak ada anaknya kena ke ponakannya dan sebagainya. Tapi gara-gara Daud, akibatnya kekuasaan kerajaan itu tidak jatuh ke keluarga Saul, ke keluarga Benyamin ini. Sehingga Simei ini iri terhadap Daud, dia dengki terhadap Daud. Nah, ketika Daud dalam kondisi yang sangat sulit melarikan diri, saudara, karena menghindari perang dengan anaknya, Simei tahu itu. Kemudian dia mengejar Daud. Setelah dia tahu Daud sedang lari, dia ada di atas bukit itu. Dia mengolok-olok Daud, mengata-ngatain Daud bahwa Daud itu hidupnya berlumuran darah. Daud itu orang yang jahat, dan bukan cuma mengata-ngatain saja, tetapi dia juga melempari Daud dengan pengikutnya itu dengan batu-batu. Dia mengajak keluarganya untuk melempari dengan batu-batu. Kemana saja Daud pergi, dia mengikuti terus melempari dengan batu-batu. Akhirnya panglima perang Daud yang ikut bersama dengan tentaranya, mereka nggak tahan. Mereka mengatakan pada Daud, minta izin, boleh nggak orang yang yang lancang ini aku datangi untuk aku penggal saja kepalanya. Orang seperti ini patut dihukum, katanya begitu. Tapi Daud mengatakan, jangan. Ya, jangan. Apa yang Daud katakan kepada pengawalnya Abisai? Ya, dia mengatakan begini. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Absalom ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Kita teruskan. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai kutuk, sebagai ganti kutuk orang ini pada hari ini. Daud tidak mau membalas. Daud tidak mau menggunakan tentaranya untuk menghukum, untuk membunuh Simei. Tapi dia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan, dan dia mengatakan, biar mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai gantiku untuk orang ini pada hari ini. Secara demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orang yang setia kepadanya, dan Simei terus berjalan di lereng gunung yang bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan dia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan banyak debu. Ini ayatnya yang kita baca. Nah, ini pengalaman Daud ketika dia sebagai raja yang punya kuasa, punya tentara, tetapi dia direndahkan, dia dikutuk, dia dipermalukan. Gara-gara dia melarikan diri, bukan karena dia pengecut, bukan karena dia kalah perang, tapi dia menghindari peperangan dengan anaknya sendiri. Situasi di mana dia terjepit itu dipakai oleh Simei untuk mempermalukan dia sebagai raja. Tapi Daud tetap berserah kepada Tuhan. Oke, kita teruskan. Nah, pemazmur atau Daud, saudara, dia meminta kepada Allah yang menyelamatkan. Dia meminta Allah yang membela dia. Dia tidak perlu membela dirinya sendiri. Dia mengatakan begini, ya Tuhan Allahku,
padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa yang menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Jadi dikala dia terjepit, dia justru menyanyikan suatu pujian yang dalam, yang minta supaya Tuhan, kamu itu tempat perlindunganku. Iya. Kalau semua orang mengejar, ingin menerkam aku seperti singa mau menerkam aku, satu-satunya tempat aku berlindung cuma Engkau. Iya. Dia dalam kesusahan pun dia bisa menyanyi, saudara, dengan nyanyian seperti itu. Nah, ini yang tidak biasa, saudara. Biasanya orang-orang beriman tuh selalu kalau dia merasa tidak bersalah, dia dijahatin, dia selalu minta supaya Tuhan menjadi pembela dia, supaya Tuhan berpihak kepada dia. Ya, baunya nepotisme ya, saudara ya, gitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia berperkara dengan Tuhan? Dia tidak mau, pokoknya aku benar apa salah Tuhan bela sebab aku ini anakmu. Enggak, dia tidak melakukan itu. Tapi apa yang Daud katakan dalam Mazmurnya? Ketika dia memuji Tuhan di dalam kondisi yang sangat sulit, dia mengatakan begini, ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, yaitu jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku. Jadi Daud mengatakan, kalau sampai aku itu berbuat keji dan aku mengalami semuanya ini, Tuhan, biarlah musuh itu menangkap aku, menginjak-injak hidupku ke tanah, menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Sampai dia mengatakan begitu. Ya. Oke, kita teruskan. Tetapi pemazmur memohon kepada Allah untuk menjadi hakim dan menghakiminya secara adil. Jadi dia sendiri tidak berani membela dirinya sendiri, tapi dia datang kepada Allah. Kalau aku berbuat salah seperti ini, Tuhan, biarlah orang-orang itu mempermalukan aku, orang-orang itu menghukum aku, membinasakan aku. Tetapi Daud sadar bahwa hakim yang paling adil itu cuma Allah, sehingga dia datang kepada Allah supaya Allah itu menjadi hakim yang adil. Nah, ini pasal 7 ayat 7-9 mengatakan, Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Dia minta supaya Tuhan itu jadi hakim yang adil dalam kesusahanku ini. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik. Siapa orang fasik? Bisa musuh-musuh dia atau bisa diri dia sendiri. Tetapi dia meminta, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau menguji hati dan batin, ya Allah yang adil. Di dalam segala kesusahannya, Daud tetap mengakui bahwa Allah itu adil. Dan karena Allah itu adil, dia datang untuk memohon pengadilan kepada Allah, untuk memohon keadilan kepada Allah sendiri. Saudara, pemazmur menyadari bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Allah kepada pihak yang bersalah, ya, dan dia tahu jelas bahwa dirinya akan menerima hukuman itu jika ternyata dia salah. Dia mengatakan, kalau aku salah, biarlah aku itu diinjak-injak sampai kemuliaanku itu ada di debu, artinya habis, begitu. Jadi dia mau menerima hukuman itu kalau dia salah. Jadi jelas pemazmur menyadari bahwa keadilan pertama-tama adalah kebenaran dan integritas yang bersih dan tulus di hadapan Allah. Jadi apa sebenarnya kebenaran itu? Kebenaran adalah orang yang mau datang secara tulus kepada Tuhan, secara jujur kepada Tuhan, mau membuka hidupnya supaya Tuhan menilai sendiri, ya, apakah hidupnya itu bersih tidak, gitu. Nah, itu yang menyebabkan
Daud ini berani datang karena dia tahu bahwa Allah itu sendiri adil. Dia mau berserah hanya kepada Allah saja. Sebab dia tahu pengadilan di dunia ini tidak ada yang adil. Biasanya yang benar itu adalah yang menang, bukan yang menang itu yang benar. Sehingga dia datang kepada yang benar, supaya yang benar itu memberikan keadilan dalam hidupnya. Saudara, pemazmur mengajak orang-orang beriman itu untuk bersyukur. Jadi ini syukur yang sejati. Syukur yang sebenarnya adalah syukur bukan dikala oh ya hidup kita ini semuanya serba enak, serba berkecukupan, kita perlu bersyukur, ya. Itu memang perlu disyukuri, saudara. Kalau kita masih hidup sehat, atau kita ini mungkin sedang sakit, masih punya uang untuk berobat dan sebagainya, kita bisa bangun pagi, punya kesempatan masih kerja, kita perlu mensyukuri karena kita punya pekerjaan, punya keluarga dan sebagainya. Kita perlu syukuri, ya, itu perlu sekali. Nah, orang yang dalam kondisi normal seperti itu saja susah untuk bersyukur, apalagi dalam kondisi-kondisi yang seperti Raja Daud ini. Nah, Raja Daud, saudara, bukan cuma mensyukuri segala sesuatu yang enak, yang menyenangkan dalam hidup dia, tapi dalam kondisi yang paling sulit, dia datang untuk bersyukur kepada Allah. Dan dia menutup mazmurnya tadi seperti yang kita baca tadi, ayat yang ke-17, saudara, yang kita baca tadi, ya. Saya baca ulang. Ketika dia datang kepada Tuhan mempersoalkan segala sesuatu, pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidupnya, dia mengakhiri mazmurnya, pujiannya, dengan dia mengatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Bermazmur bagi namanya, bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Luar biasa, saudara. Tuhan ada di tempat yang maha tinggi, tetapi dia peduli terhadap orang-orang yang teraniaya seperti Daud. Itu yang menyebabkan dia bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita kembali lagi ke sebelumnya. Jadi yang pertama, apa yang Daud ajak supaya semua pembacanya bersyukur? Yang pertama, mensyukuri bahwa Allah itu adil, yang pasti bertindak walaupun tidak sekarang. Bisa nggak dalam keadaan sulit, dalam kondisi kita diperlakukan tidak adil, kita bisa tetap bersyukur kepada Allah karena yakin bahwa Allah pasti bertindak walaupun tidak sekarang. Nah, kita baru bisa bersyukur kalau kita melihat Allah bertindak sekarang. Pemazmur mengajarkan bersyukurlah sekarang walaupun Allah belum bertindak, sebab Allah itu adil. Itu yang pertama. Yang kedua, tiap-tiap orang, saudara, harus selalu menjaga dirinya untuk hidup tetap bersih, dan mintalah Allah selalu menguji hidupnya. Jadi kita mensyukuri supaya Allah selalu menguji hidup kita. Allah selalu menilai hidup kita, supaya kalau ada yang salah, yang serong, itu Tuhan ingatkan. Begitu. Dan kalau masih diingatkan oleh Tuhan, itu patut disyukuri. Ya. Daripada kita salah dibiarkan oleh Tuhan. Nah, kita sering kali kalau ada sesuatu di mana Tuhan menegur kita, kita tahu, oh ini teguran Tuhan. Kadang-kadang kita marah, gitu. Kita tidak bisa mensyukuri betapa luar biasa Tuhan masih cinta saya, itu sebabnya Tuhan menegur saya, ya, supaya hidup kita itu selalu diuji untuk senantiasa hidup benar, hidup yang bersih. Yang ketiga, saudara, kita memuji Tuhan karena kita bisa membawa setiap persoalan dan hidup kita berlindung pada Tuhan. Di mana tempat kita bisa berlindung? Yang paling aman hanya satu, masih mengatakan berlindung pada Allah saja. Dan yang selanjutnya, walaupun kita sedang mengalami kesulitan dalam perjuangan hidup, tetapi kita tetap bersyukur sebab Tuhan menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita berjuang sendiri. Mazmur ini memberikan pesan seperti itu. Sekalipun dia mengatakan, Tuhan, aku mau berperkara kepadamu,
Tetapi dia menutup mazmurnya tetap dengan aku mau memuji Tuhan, memuji kebesaran-Mu, memuji kemuliaan-Mu di tempat yang maha tinggi. Sebab Tuhan ada di tempat yang maha tinggi, tetapi Allah itu peduli terhadap setiap kita yang berlindung kepadanya. Saudara, inilah ajakan Mazmur pasal 7, ya. Kalau kita tidak mengupas satu persatu begitu, kadang-kadang kita membaca Mazmur itu kita tidak mengerti apa ini maksudnya. Tapi ketika kita meneliti Mazmur ini, kita menyadari bahwa Tuhan mengajak kita, firman Tuhan mengajak kita, pujilah Tuhan setiap saat, bukan cuma memuji Tuhan ketika dapat berkat. Apalagi ketika kita sedang keberkatan, banyak orang lupa memuji Tuhan. Gitu. Jadi pujilah Tuhan setiap saat, bukan ketika sedang dapat berkat. Begitu. Kalau kita memuji Tuhan ketika dapat berkat, masih lumayan. Banyak orang yang terlalu sibuk mengumpulkan berkat, lupa memuji Tuhan, lupa bersyukur, ya. Sehingga saudara bisa bayangkan, kalau seandainya itu dianalogikan untuk hidup kita dengan anak kita. Ketika kita banyak memberikan hadiah, atau kita sungguh-sungguh memperhatikan anak kita, menolong dia, merawat dia dikala dia belum bisa apa-apa, lalu anak kita tidak pernah bilang terima kasih satu kali pun dengan kita. Taunya kalau dia kepingin kita tidak penuhi, dia cuma marah, menuntut. Waduh, bagaimana sakitnya hati kita. Tapi bukankah seringkali kita berlaku seperti itu kepada Tuhan? Kita sibuk mencari segala yang memuaskan diri kita sendiri, lupa untuk menengadah ke atas dan mensyukuri bahwa Engkaulah sumber berkat yang membuatkan saya bisa semuanya ini. Mari saudara, kita ngambil waktu teduh sejenak. Kita memikirkan secara dalam, apakah hidupku ini selalu dipenuhi dengan syukur setiap hari? Kalau Tuhan memberi kita kesehatan, patutkah ini kita syukuri? Kalau kita masih diberi Tuhan pasangan hidup yang setia, suami dan istri, apakah ini patut disyukuri? Kalau Tuhan masih memberikan kita pekerjaan, mungkin pekerjaan itu bukan ideal seperti yang kita mau, tapi apakah kita masih bisa mensyukuri? Kalau Tuhan memberikan kita keamanan, pernahkah kita mengatakan Tuhan terima kasih untuk keamanan, untuk kenyamanan hidup yang Tuhan beri? Kalau Tuhan masih mencukupkan kehidupan kita, pernahkah kita berhenti sejenak untuk mengatakan Tuhan terima kasih? Kami boleh menikmati hidup kami, kecukupan kami. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk studi, anak-anak kita untuk studi, pernahkah kita juga mengatakan Tuhan terima kasih? Sebab tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Kalau kita masih mempunyai kesempatan untuk datang beribadah dengan tenang, tanpa hambatan, tanpa ketakutan, apakah ini juga hal yang patut kita syukuri? Sebab tidak semua orang bisa mendapatkan seperti yang kita alami. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Bersyukur bukan hanya ketika hidup kami dalam kelimpahan, hidup kami dalam kecukupan, hidup kami dalam kesenangan, tetapi terlebih daripada itu kami mau mensyukuri bahwa Engkau tempat perlindungan kami, tempat di mana kami boleh datang kepadamu dengan membawa setiap persoalan kami. Dan kami tahu bahwa Engkau peduli, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami rindu seperti Daud, Tuhan, ketika dia mengalami masa-masa yang pahit.
Dia boleh datang kepadamu, boleh menyerahkan semua persoalannya kepadamu, sebab Engkau adalah hakim yang adil, yang tahu bertindak pada waktunya. Ajarlah kami berlaku seperti Daud, sehingga kami boleh bersyukur setiap saat kepadamu, baik pada masa-masa kami mengalami sukacita yang dalam, hidup semua beres maupun dalam kondisi-kondisi yang sulit. Kami tidak kehilangan hati untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dalam Mazmur pasal 7 ini menjadi Mazmur yang mengajak setiap kami untuk selalu mengakhiri segala pergumulan kami dengan aku tetap mau memuji Engkau, mau bermazmur, mau bersyukur kepada Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami, supaya sungguh-sungguh hidup kami menjadi hidup yang berbeda, hidup yang dipenuhi ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Santo untuk firman yang